Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Bapak Ibu, seperti biasa kita awali kajian tadabbur kita dengan membaca surat At-Tur insyaallah. Ayat 1 insyaallah sampai ayat kemarin ayat berapa? 20. Tambahan ayat ayat nomor 2 hiji. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum
innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaki'ina ala sururin masfufah. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء Kullu mri'in bima kasaba rahin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tur ayat ke-2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya insyaallah. Pertemuan terakhir, pertemuan kemarin, surat At-Tur ini atau At-Tur ya, mengingatkan tentang 3 hal yang di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, kisah diangkatnya Musa alaihissalam sebagai utusan Allah di Bukit Tur. Yang kedua, kisah Musa alaihissalam menerima Taurat selama 30 malam ditambah 10 malam. Yang terakhir, Bukit Tur juga mengingatkan tentang kisah 70 Bani Israel yang diajak oleh Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan kepada mereka tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Betul ya? Sudah sampai situ? Nabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat falladzina azzaruhu di surat Al-Anfal. Azzaruhu wa nasaruhu. Maaf, Al-A'raf.
156-157. Allah berfirman kepada Bani Israel yang jumlahnya saat itu di atas bukit ada 70 orang. Siksaku akan kutimpakan kepada siapapun yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku tetapkan rahmatku untuk orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada ayat kami, yaitu orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf, melarang mereka mengerjakan mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, membuang beban dan belenggu. Maka yang beriman kepadanya, yang memuliakannya, yang menolongnya, yang mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, itulah orang yang beruntung. Sehingga saat At-Tur ini turun, atau saat membaca Wat-Tur juga berhubungan langsung dengan Rasulullah SAW yang sudah dijanjikan ribuan tahun lalu di atas gunung, di atas Tur, kepada Bani Israel, 70 Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyebut gunung dengan bahasa yang berbeda. Al-jibal wa tasirul jibalu sayra. Kalau Tur artinya gunung, kalau jibal artinya juga gunung, lalu apa bedanya antara gunung Tur dengan gunung Jibal? Dalam kamus bahasa Arab, kalau gunungnya penuh dengan pepohonan disebutnya Tur. Kalau gunungnya bersih dari pohon, seperti gunung yang ada di Mekah, di Madinah, namanya Jabal. Jadi gunung berhutan, gunung yang rimbun, bahasa Arabnya Tur, dan gunung yang bersih dari pepohonan namanya Jibal. Wat-Tur, demi gunung Tur, demi bukit yang yang rimbun, yang berpohon. Wa kitabin mastur fi raqqin mansyur. Wa kitabin, dan demi kitab masturin yang tertulis. Nanti kita telusuri kata demi katanya. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis fi raqqim mansyur, pada lembaran yang terbuka. Ayat kedua dan ayat ketiga ini dipisah oleh Allah, meskipun masih dalam satu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia begitu ya, masih dalam satu sumpah. Wa kitabim masturin fi raqqim mansyur, dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka. Tentu kalau Allah memisahkan satu kalimat menjadi dua ayat, maka ya pertama ayat itu bukan berarti tuntasnya satu kalimat menurut bahasa kita. Dan setiap ayat, bahkan setiap kalimat, bahkan setiap kata, bahkan setiap huruf dalam Al-Quran punya rahasia tersendiri di belakangnya. Kenapa Allah memisahkan? Karena Allah ingin kita fokus kepada masing-masing ayat, mentadaburi setiap ayat. Wa kitabim mastur, ayat tersendiri, tadabur tersendiri. Fi raqqim mansyur, juga kisah tersendiri. Wa kitabin, dan demi kitab. Kataba yaktubu artinya menulis. Menulis zaman sekarang tentu berbeda dengan menulis zaman dulu. Zaman dulu orang nulis di batu. Kalau sekarang nulis di gadget, ketak-ketik bisa diedit lagi. Ya. Sudah nulis satu paragraf, tapi pikiran berubah, bisa langsung dihapus. Walaupun sudah ketahuan is writing, sedang menulis. Delete lagi. Menulis zaman sekolah pakai sekarang seperti yang dilakukan Bapak Ibu. Pakai pulpen. Kalau salah, cara coret di tip X. Cara coret dulu baru di tip X, karena kalau langsung di tip X masih kebaca di belakang. Nulis pakai pensil masih bisa dihapus. Tapi menulis zaman dulu di atas batu, ya,
di atas batu, di atas kulit, di atas batu zaman dulu. Sekali tertulis sudah jadi ketetapan, nggak bisa diedit lagi kecuali dengan batu yang baru. Ini makna kataba dalam sejarah bahasanya, menulis yang sekali tulis langsung jadi. Sehingga dalam Al-Quran kataba juga diartikan diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus siyam. Terjemahan bahasanya dituliskan kepada kalian semua. Karena nulisnya di atas batu, karena sudah tetap dan tidak bisa diedit, direvisi, maka ini tulisan yang sudah jadi ketetapan tanpa ada perubahan sama sekali. Kutiba diartikan diwajibkan. Wa kitabin, dan demi kitab yang ditulis dan tidak ada perubahan. Masturin, ini secara bahasa satoro itu artinya baris. Sater. Penggaris bahasa Arabnya mistar. Kalau main bola, bolanya kena mistar gawang. Penggaris bahasa Arabnya mistorotun. Dari bahasa Arab, mistoratun. Wasit juga dari bahasa Arab, wasaton, orang yang harusnya ada di tengah. Tidak pro ke Persib, tidak pro ke Persija. Wasit, tengah-tengah. Mistar artinya garis. Garis lurus, itu namanya satoro, mistar. Mistoroh penggaris. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ada garis-garisnya. Yang kalau tertulis dalam kitab tersebut semuanya lurus seperti garis. Itu tulisan zaman TK, naik ke luhur, nah, yang nggak jelas begitu. Ini teh barisna ke mana? Kita mah dilatih, ya, zaman dulu mah ada latihan buku elok, menulis supaya lurus. Nah, lurus seperti barisan. Ini Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'annya mastur. Kitabin mastur. Bukunya, catatannya, tulisannya itu seperti garis. Lurus, baris, lurus, baris, lurus. Wa kitabin mastur. Dan Allah bersumpah dengan kitab yang tulisannya itu berbaris dengan rapih. Seperti garis lurus. Seperti buku yang hari ini kita miliki. Bahkan sampai hari ini juga ya Al-Quran yang kita lihat di depan ini garis lurus. Wa turu kitabim mastur fi raqim mansur wal baiti. Baris berikutnya Al-Ma'mur. Ini namanya mastur. Mastur. Kitab mana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan sumpah di ayat ini? Kalau kita lihat tafsiran para ulama, memang ada banyak pendapat ya. Kalau kita lihat misalnya Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat ini, kalau kata Ibnu Katsir, wa kitabim mastur lauhul mahfuz. Yang kedua, wa kitabim mastur al-kutubul munazzalah al-maktubah allati taqra'u 'alan nasi jiharan. Buku yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Maksudnya wahyu-wahyu. Kitabim mastur ada yang menafsirkan lauhul mahfuz. Kitabim mastur juga ada yang menafsirkan wahyu ya. Ini tafsir At-Tabari. Kalau kata At-Tabari, beliau mengutip beberapa pendapat para ulama salafus saleh dulu. Wa kitabim mastur qala suhuf. Wa kitabim mastur adalah lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahima wa Musa. Ini pendapatnya Mujahid, Abi Najih dan seterusnya. Wa kitabim mastur al-maktub. Ya. Dan seterusnya. Ini pendapat atau tafsir At-Tabari. Tafsir Al-Wasit. Ini tafsirnya Tantawi. Wa kitabim mastur ay maktubun muttasiqul kitabah muntazimul huruf murattabul ma'ani. Kitabim mastur artinya kitab yang tertulis secara rapih, tulisannya rapih, tersusun istilah sekarang apa? Sistematis gitu ya.
Surat demi suratnya itu disusun secara sistematis, ayat demi ayatnya tersusun sistematis, dan satu bagian dengan bagian yang lainnya sambung menyambung menjadi satu. Murattabul ma'ani, muntazimul huruf, muttasiqul kitabah. Tulisannya rapi, huruf-hurufnya disusun dengan baik, dan maknanya juga saling berkaitan. Tertib, murattabul ma'ani. Fal muradu bil kitab, yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Maktub, yang tertulis. Wabil mastur, yang dimaksud dengan Al-Mastur adalah alladzi sutirat hurufuhu wa kalimatuhu tasdiran jamilan hasana. Ini kata kuncinya. Mastur itu jamilan hasana. Wa kitabim mastur, dan tulisan yang disusun dengan rapih dan indah. Makna kata mastur. Dan ya, kita juga lebih enak membacanya kalau tulisan kita rapi, kecuali memang sengaja untuk resep beda deh itu. Mana gitunya, yang satu gede satu kecil. Wal azhar, menurut Tantawi, Imam Tantawi, Syekh Tantawi dalam kitab Tafsir Al-Wasitnya, wal azhar annal maqsuda bihil Qur'anul Karim. Menurut beliau, kitabim mastur itu Al-Qur'anul Karim. Meskipun saat Al-Quran turun ke Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak diterima oleh Nabi dalam bentuk kitab yang tertulis. Ya. Tapi kita sampaikan dulu pendapat beberapa ulama tafsir. Li'anna Allah Ta'ala qad aqsama bihi katsiran. Karena Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Wa min dzalika qaulihi subhanahu hamim wal kitabil mubin yasin wal Qur'anil hakim. Di antaranya surat Hamim. Hamim demi kitab yang nyata, Yasin demi Quran yang bijaksana. Waqila, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa wa kitabim mastur yang dimaksud adalah jinsul kutubis samawiyatil munazzalah. Kitab-kitab langit yang diturunkan, wahyu yang turun kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan ada juga yang berpendapat sahaiful a'mal. Buku lembaran-lembaran amal manusia. Kita mencoba metode yang baru 2025 ini langsung merujuk ke kitab tafsir katanya. Jadi ya kalau selama ini saya coba rangkumkan, aya nama atahna langsung disuguhkeun. Insyaallah setelah sekian tahun kita di kajian tadabbur, mudah-mudahan bisa merangkum sendiri. Wa kitabim mastur, jadi ada berapa pendapat? Nah, para ulama sudah berbeda pendapat juga. Satu, wa kitabim mastur, ada yang mengatakan lauhul mahfuz. Ini kata Ibnu Katsir. Wa kitabim mastur, dan demi lauhul mahfuz, kitab yang di situ tertulis dengan rapi. Pendapat pertama kita temukan di Ibnu Katsir. Pendapat yang kedua, wa kitabim mastur Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, ini tafsir Al-Wasit. Pendapat yang ketiga, wa kitabim mastur, semua kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil. Kitabim mastur. Yang keempat, kitabim mastur, semua catatan manusia, perbuatannya yang nanti akan diterima kitabnya itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu biyamini wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ini yang keempat. Qala al-Alusi, al-Alusi juga ulama tafsir. Kata Imam al-Alusi, wa kitabim mastur ay maktubun ala wajhil intizam. Kitabim mastur adalah tulisan yang disusun dengan sangat sistematis dan rapi. Fa inna satra, karena satr dalam bahasa Arab artinya tartibul hurufil maktubah, menertibkan huruf-huruf yang ditulis. Jadi kalau huruf A ukurannya 3 cm, nanti huruf C juga 3 cm, itu namanya satr dalam bahasa Arab, mastur. Lurus seperti mistar gawang, tidak belak-belok. Wal muradu bihi ala ma qala al-Farra. Kata Imam Al-Farra, al-kitabul ladzi tuktabu fihi al-a'mal. Kitab yang di situ tertulis catatan amal manusia. Malaikat kalau nulis
tulisannya rapi. Wa yu'tahu al-'abdu yaumal qiyamati bi yaminihi aw bi shimalihi, yang kemudian diberikan kepada hamba pada hari kiamat dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Wa qala al-Kalbi, Imam Al-Kalbi dengan tegas menyebut Taurat. Kalau tadi ada yang menyebut semua kitab yang diterima oleh Nabi, saya sendiri secara pribadi lebih cenderung Taurat. Kenapa? Karena Wattur, wa kitabim mastur, sistematis ayat sebelumnya dengan ayat berikutnya tanpa menutup pendapat, tanpa menafikan, menegasikan pendapat ulama yang lain yang mengatakan kitabim mastur Quran, kitabim mastur Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Nanti kita akan coba susun semua pendapat para ulama tentang 5 sumpah, beberapa sumpah, ayat-ayat sumpah di surat At-Tur ini kita bagi jadi 2. Memaknai sumpah di surat At-Tur itu dengan pemaknaan apa yang ada di sekitar manusia. Artinya makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. Semua yang bisa dilihat oleh mata, semua yang ada di dunia, di bumi ini, dekat dengan bumi. Atau juga bisa dimaknai Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. Jadi mata kita bisa melihat ke bawah, mata kita juga bisa melihat ke atas. Kalau melihat ke atas, wa kitabim mastur artinya Lauhul Mahfuz. Melihat ke atas, wa kitabim mastur artinya perbuatan amal manusia nanti di akhirat. Kalau melihat ke bawah, wa kitabim mastur Quran. Wa kitabim mastur Taurat, wa kitabim mastur Injil yang dipegang oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Ini kalau melihatnya ke bawah. Wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur. Wal baitil ma'mur kalau melihatnya ke bawah Ka'bah. Kalau melihatnya ke atas wal baitil ma'mur Ka'bahnya para malaikat. Was-saqfil marfu' dan demi atap yang ditinggikan. Kalau melihatnya ke bawah, oh itu langit yang ada di atas kita. Kalau melihatnya ke atas, itu Sidratul Muntaha. Atap yang ditinggikan dari semua atap. Wal bahril masjur, kalau melihatnya ke bawah, lautan dan samudra yang ada di muka bumi. Wal bahril masjur, kalau melihatnya ke atas, di atas Sidratul Muntaha ada laut, karena arasy Allah itu di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma. Di surat apa itu? Wa kana arshuhu 'alal ma, surat Hud kalau saya tidak salah. Ayat ke-7. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma. Dan singgasananya Allah itu di atas 'alal ma. Jadi Sidratul Muntaha, tembus lagi. Ada bahril masjur, ada lautan yang begitu luas. Di atas lautan ada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Jadi kalau air itu bisa, punten ini mah ilustrasinya saja untuk memudahkan membayangkan kok bisa ada air di atas sana. Kita melihat ke atas ada awan, itu juga air semua. Oke. Istana di atas awan sudah menjadi imajinasi manusia. Orang bisa membangun tempat tinggal istana gitu di atas awan. Ini kalau kita membagi makna sumpah di surat At-Tur, satu melihat ke atas, satu melihat ke bawah. Wattur wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis. Dari semua pendapat ulama tafsir, saya memilih pendapat Al-Kalbi. Kitabim mastur adalah Taurat. Dan demi kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa dalam keadaan tertulis, rapih dengan barisan-barisannya. Karena di surat yang lain, di surat Al-A'raf yang pekan kemarin kita sampaikan, Nabi Musa menerimanya dalam bentuk alwah. Alwah itu prasasti. Kalau sekarang mungkin alwah itu seperti tablet, begitunya. Tablet tapi di situnya ada, bukan tablet yang diminum.
gadget, tablet kita, tab kita. Ini diterima oleh Nabi Musa. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang diterima di Bukit Tur oleh Musa. Dalam kitab tersebut tersusun dengan tulisan yang rapih, baris-baris yang rapih. Ayat yang ketiga, fi raqqim mansyur. Tulisan ini pada lembaran. Raqqin dari kata raqiqun. Raqiq, riqqah. Artinya yang tipis, yang ringan, yang lembek, yang lunak. Karena sebagian ulama menerjemahkan raqqin, ada yang menerjemahkan raqqin artinya al-jild. Raqqin artinya al-jild itu apa? Ini rada cari yang pendek dulu tafsirnya. Fi raqqin warraqqu bil fathi kullu ma yuktabu fihi min alwahin wa ghairihi wa asluhu al-jildur raqiq. Ar-raq dengan fathah, karena kalau dengan kasroh artinya jadi budak. Riqqun artinya perbudakan, raqqun artinya semua lembaran-lembaran. Beda fathah, beda arti. Pakai fathah buku, pakai fathah kulit, pakai fathah tempat untuk menulis, pakai kasroh budak. Gitu. Warraqqu bil fathi, dan raq kalau menggunakan fathah, kullu ma yuktabu fih, semua yang bisa ditulis di atasnya. Maka ini juga rakun, kalau kita bisa menulis di sini. Apalagi kalau ada pulpennya, tablet itu rakun dalam bahasa Al-Quran. Rakin, semua yang bisa ditulis di atasnya, min alwahin wa ghairiha. Baik dalam bentuk prasasti, dalam bentuk kulit, dalam bentuk buku. Wa asluhu, dan aslinya, rakun itu al-jildur raqiq alladhi yuktab alaih. Al-jild artinya kulit. Kulit yang tipis yang bisa ditulis di atasnya. Zaman dulu orang nulis tidak di atas kertas, tapi nyembelih domba, nyembelih sapi, nyembelih kambing, kulitnya dipakai untuk dan tulisan di atas kulit itu jauh lebih awet. Jauh lebih long lasting gitu ya. Jauh lebih aman dari kerusakan. Fi raqqin, di dalam kulit, di atas kulit, al-mansyur, al-mabsud. Al-mansyur artinya yang terbuka. Punten. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Taurat. Sebutlah kitabim mastur ini Taurat. Wa kitabim mastur adalah Taurat. Fi raqqin mansyur, di kulit yang terbuka. Saat ayat ini turun, Rasulullah ada di Mekah atau di Madinah? Surat ini surat Madani atau surat Makki? Surat Makkiyah. Saat ayat ini turun, Rasulullah masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Betul? Dan di Mekah, orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi minim, bahkan mungkin hampir tidak ada. Semuanya ada di Madinah. Tapi sejak di Mekah sekalipun, Allah banyak menceritakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Banyak surat Makkiyah, banyak surat-surat yang turun ke Rasulullah sebelum hijrah, yang isinya tentang Nabi Musa, Bani Israel, Fir'aun. Nabi Musa, Bani Israel, Fir'aun. Nabi Musa, Bani Israel, Fir'aun. Pertama, buat Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau itu sedang diingatkan. Yang sedang kau lakukan, dulu juga dilakukan oleh Nabi Musa. Engkau bukan Nabi yang pertama. Dan yang dulu dihadapi oleh Nabi Musa, itu Fir'aun. Yang kau hadapi sekarang, ini pemuka Quraisy, pejabat publik Quraisy, sama seperti yang dihadapi oleh Nabi Musa dulu. Adapun saat Allah berfirman tentang Taurat, fi raqqim mansyur, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita kaitkan. Memang satu ayat dengan ayat yang lain itu berkaitan. Yaktumuna. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 146 misalnya. Al-Baqarah 159, Al-Baqarah 174. Saya mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang
Kata kuncinya adalah mereka menyembunyikan. Katama yaktumu, mereka menyembunyikan. Jadi rabi-rabi Yahudi, ulama-ulamanya Yahudi, pemuka agama Yahudi, mereka ahli kitab. Tapi kitabnya itu digulung, disembunyikan, tidak boleh diakses oleh orang awam, kecuali harus lewat jalur mereka. Kalau Al-Quran mungkin begini. Kalau umat Nabi Muhammad mungkin begini. Anda ini orang awam, Anda tidak boleh mengakses langsung ke Al-Quran, Anda harus tanya saya dulu baru ke Al-Quran. Kalau itu terjadi ke umat Nabi Muhammad SAW, artinya hanya sekedar mengulangi apa yang dulu pernah dialami oleh Bani Israel. Karena Al-Quran ini, tadi bahasa Al-Qurannya, mansyur, terbuka. Siapapun seharusnya bisa mengakses langsung ke Al-Quran. Tidak harus pakai perantara dulu. Idealnya demikian. Tapi yang dilakukan oleh Bani Israel, yang dilakukan oleh pemuka agama Yahudi, mereka menggulung banyak hal. Dan mereka melarang penganut agamanya, umatnya, kalian tidak boleh, ini sakral, tidak boleh diakses kecuali oleh para rabi-rabi, para pendeta, para ulama Yahudi. Kalian nggak boleh. Sehingga ketika ayat ini turun, fi raqim mansyur, dalam lembaran yang terbuka. Harusnya ini terbuka sebagaimana Allah pertama kali memberikan kepada Nabi Musa, ini terbuka. Sederhananya begini. Kalau orang Yahudi mereka menutup-nutupi, misal surat Al-Baqarah ayat 146. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka ahli kitab banyak yang menyembunyikan kebenaran. La yaktumunal haqqa. Jadi kan yang namanya Yang namanya Old Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada banyak babnya. Kalau saya tidak salah ada 4 gitu. Ada Safar Takwin, ada Safar Furuj, ada kitab tentang kejadian, apalagi hijrah dan seterusnya lah begitu. Ada yang ditutup, ada yang digulung, ada yang disembunyikan oleh mereka, diketahui oleh pemuka agamanya, tapi dirahasiakan kepada umatnya. Al-Quran sudah mengingatkan, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Banyak di antara mereka, sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran. Dan kalau kita kumpulkan ayat yaktumun, ini 7 kali. Di surat apa lagi sekarang? Surat Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Kebiasaan pemuka agamanya orang Yahudi. Tidak boleh umatnya langsung mengakses kepada kitabnya, harus lewat mereka. Punten, saya ingin buat perumpamaan yang sehari-hari. Kita mau ke bengkel, tapi kita nggak punya latar belakang tentang dunia permesinan, perbengkelan, dan perotomotifan. Datang ke bengkel, kira-kira berapa persen peluangnya kita bakal ditipu dibanding kalau kita paham, punya akses ke literatur tentang otomotif saat kita kemudian datang ke bengkel. Kenapa umat zaman dulu begitu mudah dimanipulasi, ditipu, diselewengkan, disesatkan? Berawal dari akses yang tidak terbuka. Akses yang terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang boleh megang Tauratnya. Hanya orang tertentu yang boleh membaca Tauratnya. Selain pemuka agamanya, selain ustadznya, selain kiai dan ulamanya, jangan coba-coba untuk menyentuh Al-Quran. Jangan coba-coba untuk menyentuh kitab suci. Jangan coba-coba untuk membacanya. Ini yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda.
Ini makna fi raqqin mansyur. Seharusnya lembaran ini terbuka untuk umum, siapapun boleh membacanya, siapapun boleh. Pernah ini. Fa'tu bit-taurati fatluha. Di surat apa itu? Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Fa'tu bit-taurati fatluha. Surat Al-Imran ayat 93. Ini termasuk kebiasaan pemuka Yahudi yang yaktumuna, menyembunyikan dan tidak, kalau bahasa sekarang transparan. Tidak terbuka, tidak transparan. Jangan sampai umat Nabi Muhammad SAW ya, mengulangi langkah demi langkah, jejak demi jejak kebiasaan Bani Israel, umat-umat sebelum kita yang tidak transparan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Atau tidak transparan dengan hukum, tidak transparan dengan berbagai pendapat yang ada. Karena kita percaya dengan A, dan kita tidak transparan bahwa ada pendapat yang lain yang mengatakan dengan pendapat yang berbeda misalnya. Ini namanya yaktumun. Saya pegangannya ini. Tapi kita tidak transparan bahwa ada juga pendapat ulama yang lain yang berbeda dengan saya. Ini yaktumun. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurah fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan halal bagi Bani Israel, kecuali yang sudah diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Jadi halal dan haram sudah diatur oleh Allah di dalam Taurat dan sebelum Taurat diturunkan. Tapi Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka halal dan haramnya suka-suka rabinya. Kalau Bapak Ibu pernah baca berita yang menguasai industri pornografi hari ini adalah orang Yahudi, dan banyak di antara mereka adalah pemuka agamanya itu sendiri. Rabi-rabinya menguasai dunia musik, dunia industri pornografi, dunia termasuk dunia keuangan yang itu haram sebetulnya dalam ya, riba haram bahkan di dalam Taurat mereka. Tapi ya tadi halal dan zina dan seterusnya haram dalam kitab suci mereka. Babi itu haram. Tapi kalau mereka punya industri, punya perusahaan, punya peternakan, kemudian dijual ke yang lain, kemudian Allah perintahkan ke Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Nabi, fa'tu bit-Taurah. Hai orang Yahudi, sini bawa Taurat kalian. Bawa Taurat kalian, semuanya bawa. Perjanjian lama, perjanjian baru, bawa sini. Baca sekarang. Baca semuanya tentang bab yang sedang kalian sebut ini halal, ini haram, sok baca. Fatluha, bawa Tauratnya, baca Tauratnya, in kuntum shadiqin, kalau kalian orang yang jujur, kalau kalian orang yang transparan, tolong bacakan semua ayat tentang yang kalian sebut halal atau yang kalian sebut haram tadi. Dan mereka nggak mau membawakan dan membacakan karena mereka tahu dalam kitab suci ini memang haram. Ini makna mansyur. Seharusnya kitab suci itu tidak disembunyikan. Seharusnya kitab suci itu tidak digulung. Seharusnya kitab suci itu tidak tidak ditutup. Seharusnya kitab suci tidak dibatasi hanya untuk kalangan tertentu yang bisa mengakses. Seharusnya semuanya boleh mengakses. Semuanya boleh membaca. Ustaz, tapi datang hartos. Sekarang sudah banyak kitab tafsir, silahkan dibaca, silahkan di-download, silahkan dibeli. Kajian juga sudah banyak, silahkan didengarkan. Semua boleh dengar, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Karena kalau untuk kalangan tertentu, seperti tadi, datang ke bengkel, hanya lulusan STM yang boleh baca buku tentang otomotifan. Kita masih gak ilmu kungfu gitu ya. Jurus rahasia ini hanya diberikan ke mereka yang sudah sampai sabuk non pangluhur nate
Sabuk hitam. Sabuk hitam. Balik lagi ke surat At-Tur. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa kitabim mastur fi raqim mansyur, Taurat yang tertulis dan terbuka, kemudian digulung, ditutup, disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Wal baitil ma'mur. Yang ketiga, wal baitil ma'mur, dan demi baitul ma'mur. Al bait secara bahasa artinya apa? Baitun bahasa Arab, bahasa Indonesianya rumah. Apa bedanya baitun dengan sakan? Terjemahan bahasa Indonesianya rumah juga. Contoh, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sakan kalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, masuklah kalian ke dalam sarang kalian. Rumah kalau diterjemahkan ke bahasa Arab ada sakan, ada bait, ada manzil, ada dar. Darun di Al-Quran ada dar atau diar, itu juga artinya sakan. Ya, nanti kita cari. Darul akhirah, zikrad dar. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, 4 kata ini: dar rumah, manzil rumah, sakan rumah, bait rumah. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran khususnya, setiap kata itu punya makna yang spesifik. Dar, daro yaduru dauran, tempat orang beredar dan berputar. Kalau aktivitasnya berputar di sekitar rumah, maka itu namanya darun. Kalau sehari-harinya ada di rumah, maka rumah itu bahasa Arabnya dari. Ini rumah saya, tempat saya live TikTok, tempat saya shop online, tempat saya beraktivitas, tempat saya mengajar, tempat saya bercengkrama, tempat saya dapat duit. Kalau rumah itu tempat dia berputar, itu namanya darun. Kalau rumah itu tempat kita mendapatkan ketenangan batin, namanya sakan, dari kata sakinah. Kalau di luar pusing, datang ke rumah tenang, maka rumah itu dinamakan sakan. Tapi kalau pulang ke rumah masih pusing juga, itu namanya naon? Dar. Dor berarti. Darun tempat beredar, tempat berputar. Daurun itu berputar. Sakan tempat yang nyaman. Hingga kata ya, semut itu mereka akan memilih tempat yang memang mereka nyaman di sana. Ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum, dari kata sakinah. Yang ketiga, manzil. Manzil itu tempat kita turun, dari kata nazala yanzilu. Kita apa? Kalau dulu naik onta gitu ya. Dulu naik onta, di mana tempat kita beristirahat, di mana kita turun dari onta ini, di sana, itulah namanya manzil. Turun dari onta, turun dari pesawat, turun dari mobil, kemudian itu rumah saya, itu namanya manzil. Tempat saya turun dari kendaraan, ini manzil. Yang terakhir, bait. Kalau gedungnya, kalau bendanya, kalau tempatnya dan alamatnya boleh jadi sama. Tapi penyebutannya itu punya makna tersendiri. Kalau bait itu dari kata bata yabitu mabitun. Apa artinya mabit? Mabit, makan, bincang-bincang, tidur. Mabit itu menginap artinya, gitu ya. Kalau kita menginapnya di sana, setiap malam kita tidurnya di sini, itu namanya bait. Kalau setiap saya turun dari kendaraan, setiap saya turun dari alat transportasi selalu ke situ, itu namanya manzil. Kalau di situ tempat saya beredar, itu namanya dar. Kalau di situ saya mendapatkan ketenangan, itu namanya sakan. Bahasa Indonesianya rumah semua. Rumah, darun rumah, sakan rumah, manzil rumah, baitun juga rumah. Nah,
Kita balik lagi. Wal baitil ma'mur. Dan demi bait. Kalau mendengar kata bait, yang terbayang siang atau malam? Malam. Karena dari kata bata yabitu, menginap, bermalam. Wal bait, rumah di mana di malam hari kita berada di sana. Al ma'mur. Apa artinya ma'mur? Sudah jadi bahasa Indonesia. Makmur. Makmur itu bahasa Arab, ma'mur. Cuman karena lidah kita susah, tenggorokannya hese, makhrajnya rada hese, ma'mur. Demi kemakmuran rakyat. Rakyat juga dari bahasa Arab. Ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an. Pernah mendengar hadis setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya? Nah, ini nama di dia gini. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyah. Akhirnya jadi rakyat. Aslinya ra'iyah. Ra'iyah. Cuman ya pada hese makhrajnya di tenggorokan kita gitu ya. Ma'mur, makmur. Apa artinya ma'mur? Sejahtera. Ma'mur. Makmur itu rame. Rame. Ini masjid sangat makmur. Memakmurkan masjid. Apa artinya? Ramaikan masjid. Bukan mensejahterakan. Kemakmuran itu artinya keramaian. Memakmurkan rumah Allah. Makmur itu artinya ramai. Memang. Di mana ada keramaian, di situ biasanya banyak kesejahteraan. Kalau ada lockdown, orang nggak berkumpul, ekonomi juga terpengaruh. Di tengah keramaian, ya normal lah. Di mana ada macet, di situ pasti ada yang tahu apa. Macet makin panjang, penjual makin banyak. Tapi kalau jalan lancar, jarang yang lewat, ya ekonomi juga nggak berjalan di sana. Makmur, mungkin dari situ filosofinya kenapa makmur jadi kemakmuran artinya keramaian, memakmurkan dan meramaikan. Dan dari kata makmur ada kata umrah. Umrah dengan makmur itu akar katanya sama. Ain, mim, ro. Umrah. Umur. Makmur. Kalau makmur itu yang diramaikan. Bentuk isim maf'ul dari kata amaro ya'muru. Isim maf'ul itu objek gitu ya. Bentuk objek dalam bahasa Arab maf'ulun. Yang dipukul bahasa Arabnya madrubun. Yang diminum bahasa Arabnya mashrubun. Yang dimakan bahasa Arabnya makulun. Yang diramaikan, yang dimakmurkan ma'murun. Bentukan isim maf'ulnya. Umrah itu artinya memakmurkan. Kalau kita mau umroh, artinya kita sedang memakmurkan Masjidil Haram. Makanya kalau belum bisa memakmurkan Masjidil Haram, kita bisa dapat pahala umroh dengan memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita. Yang amalannya disebut dengan salat syuruk gitu ya. Subuh, zikir, syuruk. Pahalanya memakmurkan. Umur disebut umur. Berbeda dengan ajal. Kalau ajal itu garis finish. Ajal itu garis finish. Kalau umur itu dari lahir sampai garis finish, itu yang disebut dengan umur.
yang tidak bisa dipindah-pindah garis finishnya. Betul? Tapi antara start dengan garis finish itu bisa beragam. Makanya barang siapa yang umurnya ingin hadis tentang silaturahmi. Umurnya bukan ajalnya. Kalau ajal itu nggak bisa didahulukan, nggak bisa dikedepankan, nggak bisa dikebelakangkan. Tapi mengisi umur, ada yang ajalnya usia 70, tapi umurnya cuma sampai 60. Ada yang ajalnya 60, tapi umurnya cuma sampai 40. Dia meninggal di usia 70. Tapi makmurnya hidup dia, sehatnya, ramenya, dinamika dan seterusnya, itu cuma sampai usia 50, padahal meninggal usia 70. Maka 50 sampai 70 itu seperti orang mati sebelum mati. Jadi kita ingin dipanjangkan umurnya sampai ke ajalnya. Kalau ajal nggak bisa ditarik mundur, nggak bisa ditarik, nggak bisa dibundurkan. Kalau umur itu yang mengisi, apa bahasa kita, usia begitu ya. Antara start sampai finish itu namanya umur. Di surat Nuh. Di surat berapa? Surat Nuh. Surat ke-71. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku, maka Allah mengampuni dosamu dan menangguhkan engkau sampai ajal yang ditentukan. Sesungguhnya ajal Allah, ketetapan Allah kalau datang tidak bisa ditangguhkan. Kalau tidak teliti memahaminya, pasti akan menganggap ini kontradiksi. Ditangguhkan sampai ajal, tapi ajal kalau sudah datang nggak bisa diundurkan lagi. Maksudnya yang tadi kita sampaikan, kalau ajalnya di usia 70, maka umurnya itu akan dipanjangkan sampai usia 70, sehat walafiat, sampai ajalnya datang. Sampai ajalnya datang. Karena tidak sedikit kita juga menemukan ajal usia 70, tapi di usia 40 sudah tidak makmur lagi. Sudah nggak bisa beraktivitas lagi, sudah bed rest, sudah nggak bisa kemana-mana. Ini yang dimaksud dengan memperpanjang umurnya sampai menangguhkan sampai ke ajalnya. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Balik lagi ke wal baitil ma'mur. Makna yang pertama baitil ma'mur, kalau mau dilihat ke kitab tafsir juga kita lihat bisa. Makna yang pertama baitil ma'mur, kita lihat Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir dalam hadis, qala fi haditsil Isra, sabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi haditsil Isra ba'da mujawazatihi ila sama'is sabi'ah. Dalam hadis sahih Rasulullah ketika Isra menceritakan setelah beliau melewati langit yang ketujuh, thumma rufi'a bi ilal baitil ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 la ya'uduna ilaihi akhiru ma 'alaihim. Kemudian aku diangkat, rufi'a bi. Perhatikan redaksi kalimatnya, bukan aku naik, tapi aku diangkat. Perumpamaannya seperti bayi yang digendong bapaknya naik ke rooftop lantai 7, yang mencet liftnya itu bapaknya bukan bayinya. Aku diangkat. Hingga kalau jangan gagal fokus dengan peristiwa Isra Mi'raj. Fokusnya bukan tentang Nabi Muhammad, fokusnya tentang kekuatan Allah dalam mengangkat dan memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a bi, bukan thumma rafa'tu. Kalau rafa'tu saya naik. Kalau rufi'a bi saya dinaikkan.
saya diangkat. Kemudian saya diangkat ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Wa idza huwa yadkhuluhu. Baitul Ma'mur ini dimasuki fi kulli yaumin, setiap hari, sab'una alfan, 70.000 malaikat. La ya'uduna ilaihi, dan yang 70.000 itu tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur akhiru ma alaihim, sekalipun dari awal sampai akhir nggak ada yang bisa kembali. Ini artinya makmur. Apa itu makmur? Ramai. Setiap hari kuotanya penuh. Kalau pakai kuota begitu ya. Setiap hari Masjid Darussalam itu full barisannya. Dan yang sudah pernah datang besok nggak bisa datang lagi. Itu namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari Baitul Ma'mur dimasuki, dikunjungi, didatangi oleh 70.000 malaikat. Setiap hari 70.000. Sekarang dikali sudah berapa hari? Dikali 70.000. Untuk menggambarkan seberapa banyak jumlah malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebut makmur karena gak pernah sepi, disebut makmur karena kuota selalu terpenuhi, disebut makmur karena yang sudah datang gak bisa balik lagi, kuotanya terbatas. Ya. Sab'una alfan la ya'uduna ilaihi akhiru ma'alaihim, yakni yata'abbaduna fi, ini penjelasan Ibnu Katsir. 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu, yata'abbaduna fi, mereka ibadah di dalamnya, wa yatufun, dan mereka juga tawaf, kama yatufu ahlul ardi bi ka'batihim kadzalika dzakal bait, sebagaimana penduduk bumi tawaf di Ka'bahnya, seperti itu juga para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Huwa ka'batun ahlus sama. Ini Ka'bahnya penghuni langit yang ketujuh. Walihadza wajada Ibrahimul Khalil alaihi salam musnidan dhahrahu ila al-Baitil Ma'mur. Itu sebabnya Rasulullah menemukan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh ini bersandar punggungnya ke Baitil Ma'mur. Li'annahu luar biasa. Li'annahu banil Ka'batal ardiyah. Kenapa Nabi Ibrahim ditemukan oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bersandar ke Baitul Ma'mur? Karena Nabi Ibrahim adalah yang mengangkat fondasi atau yang membangun Ka'bah yang ada di bumi. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan perbuatan itu sejenis dengan pekerjaan yang dia lakukan. Balasannya selalu sejenis. Membangun masjid, membangun rumah Allah, maka di surga akan dibangunkan istana. Sejenis. Menyakiti hati orang lain, sejenis nantinya, begitu ya. Merusak kehormatan orang lain, sejenis. Membuat panas hati orang lain, sejenis. Menghancurkan perasaan orang lain, sejenis, dia akan merasakan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Wa huwa bihiyalil Ka'bah. Kata Ibnu Katsir, posisinya Baitul Ma'mur itu persis di atas Ka'bah. Bihiyalil Ka'bah wa fi kulli sama'in baitun yata'abbadu fihi ahlu. Jadi ini sekali lagi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Wa fi kulli sama, langit ada berapa? 7. Wa fi kulli sama, di setiap langit baitun, ada rumah. Yata'abbadu fihi ahluha, setiap penghuni satu lapis langit mereka akan beribadah di rumah tersebut. Kalau di bumi setiap orang itu datangnya ke Ka'bah, di langit 1 ada baitnya tersendiri, langit 2 ada baitnya tersendiri. Adapun di langit yang ketujuh namanya Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat. Tapi jangan tanya saya, kalau Pak Ustadz, kalau di lantai 70.000 berarti lantai genap 50.000. Saya tidak tahu kalau bab jumlahnya. Wa fi kulli sama'in baitun yata'abbadu fihi ahluha. Setiap langit ada rumahnya, ada masjidnya, rumah Allahnya. Dan penghuninya mereka ibadah di sana. Wa yusalluna ilaihi walladzi fis sama'id dunya yuqalu lahu Baitul Izzah. Wallahu a'lam. Yang ada di langit dunia namanya Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu
tempat di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz sebelum ke Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saat Allah menurunkan Al-Quran, ya, terjemahan bahasa Indonesianya sama. Anzala dengan nazzala. Anzalna dengan nazzalna. Bahasa Indonesianya sama-sama menurunkan. Anzalna kami menurunkan, nazzalna kami menurunkan. Dua-duanya dipakai di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya sekali lagi cenderung ke pendapat yang mengatakan dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya sinonim. Beda kata, beda maksud. Beda kata, beda pesan yang ingin disampaikan. Kalau diterjemahkan sama, mustahil Allah menggunakan kata yang berbeda. Kalau anzala, itu turunnya sekaligus 30 juz, tidak dicicil, tidak dicicil namanya. Terlalu sensitif mendengar kata cicil teh. Tidak bertahap. Turunnya langsung 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini 30 juz. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW ini yang turun secara bertahap. Kenapa dalam Al-Quran ada dua redaksi, anzala dengan nazzala? Karena memang ada dua tahap turunnya Al-Quran. Tahap tengahnya itu di mana? Di Baitul Izzah ini. Dan inilah yang membuat langit dunia itu banyak perubahan. Dialami oleh bangsa jin. Dulu bangsa jin mereka bisa kongkow-kongkow di langit dunia. Dulu bangsa jin mereka punya kafe-kafe. Dulu bangsa jin mereka bisa duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, nguping-nguping pembicaraan para malaikat di langit dunia. Dulu. Tapi mereka kemudian banyak yang mati kalau mencoba nongkrong di langit dunia. Di surat Al-Jin, ya. Ayat ke-8. Tadi mulai ayat ke berapa? Ayat ke-8 betul. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata bangsa jin, dulu kami bisa duduk-duduk di langit. Kami punya tempat khusus di langit untuk mendengarkan berita-berita dari langit. Langitnya bukan langit satu, tapi langitnya langit dunia, Baitul Izzah. Tetapi kata jin, siapa yang sekarang naik ke langit, nguping pembicaraan para malaikat di Baitul Izzah, pasti akan diintai oleh sniper malaikat, ditembak dengan panah api, dan penjagaannya sekarang ketat, kuat, barikadenya luar biasa. Para malaikatnya lebih galak, didatangkan khusus biasanya kalau aparat didatangkan dari kota yang berbeda, itu bisa lebih tegas dibanding kalau aparat yang sudah kenal dengan warga sekitar. Karena sudah kenal, kadang suka rada ewuh pakai ewuh, supaya bisa lebih kencang dari tempat yang lain didatangkan. Ini sistem yang dipakai juga di langit. Biasanya enggak, biasanya normal-normal saja. Malaikat mendengarkan, kita mendengarkan omongan malaikat. Kok sekarang rada galak, kayak sniper segala macam. Ternyata perubahan di langit ini karena Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, supaya Al-Quran tidak bocor di kuping. Menguping kan berarti. Kalau menguping kan bahasa
aktifnya. Bahasa pasifnya berarti di kuping gitu ya. Supaya di Baitul Izzah ini nggak ada yang bocor. Nah, di akhir surat Al-Jin Allah menyebut alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah menjaga, memberikan penjagaan malaikat di muka, di depan dan di belakangnya. Jadi saking amannya. Karena kalau satu berita bocor ke jin itu akan menambah 9 kali lipat dari kata-katanya, sehingga orang itu bingung, intinya benar atau salah. Kebiasaan, kata Rasulullah begini, dulu jin itu mereka biasa mendengarkan berita malaikat. Kemudian dari atas mereka turun ke jin yang di bawah, kemudian yang jin di bawah sampaikan ke manusia, kepada dukun, dukun kemudian menyampaikan ke orang-orang lain, tapi sudah ditambah dengan naon? Bumbu-bumbu. Gitu ya. Pernah main pesan berantai? Dari sini sampai ke sana misalnya ada 10 orang. Dari sini misalnya Oha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kaditu nama bisa Allahu Akbar. Bisa beda jauh gitu. Jadi dijaganya Al-Qur'an oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah kemudian lengkap semuanya. Dari Baitul Izzah turun ke Rasulullah, Jibril turun ke Rasulullah, di depan, di belakangnya semuanya ada malaikat penjaga supaya enggak bocor ke sana situ. Frekuensinya itu supaya enggak disadap, kalau bahasa kita sekarang, supaya aman. Balik lagi ke surat At-Tur, wal baitil ma'mur. Makna yang pertama Baitil Ma'mur adalah rumah yang ada di langit ke-7 yang ramai setiap harinya 70.000 malaikat mengunjungi dan enggak bisa datang lagi. Makna yang kedua, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini juga ditafsirkan Ka'bah. Karena Ka'bah juga Baitullah yang makmur, rumah Allah yang juga dimakmurkan. Dalam tafsirnya At-Tantawi, tafsir Al-Wasit, wa qawluhu wal baitil ma'mur huwa baitun fis sama'is sabi'ah tatufu bihil malaikah bi amrillah. Baitul Ma'mur adalah langit, rumah di langit yang ke-7, rumah Allah di langit yang ke-7, tempat tawafnya para malaikat yang tadi kita sampaikan. Waqila, ini yang di bawah. Waqila, dan ada juga yang berpendapat bahwa Al-Baitul Ma'mur huna, yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur di ayat ini adalah Al-Baitul Haram, Masjidil Haram. Wa samma bidzalika li'annahu ma'murun bil hujjaji wal ummar. Dinamakan Ka'bah Baitul Ma'mur karena dia dimakmurkan, diramaikan oleh jamaah haji dan jamaah umrah. Nah, silahkan mau pilih yang mana. Mau tafsir yang di langit ada landasannya, ada hadisnya. Mau tafsir bahwa Baitul Ma'mur itu Mekah juga boleh. Saya lebih cenderung Baitul Ma'mur Ka'bah. Wat-Tur wa kitabim mastur, Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Fi raqim mansyur, terbuka, bisa diakses oleh semuanya. Wal baitil ma'mur, Ka'bah. Nabi Musa menerima kitab Tauratnya di Tur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyunya di Mekah, di Baitil Ma'mur, di kota suci. Wal baitil ma'mur was-saqfil marfu', dan demi atap yang ditinggikan. Saqfun artinya atap. Ya, saqfun atap, marfu' ditinggikan. Rafa'a mengangkat, marfu'un diangkat. Kalau lihat di kitab tafsirnya, capek ente Bu, Pak? Kalau balik lagi ke kitab tafsir terus,
Alhamdulillah. Wasaqfil marfu, kata Imam Tantawi, kata Syekh Tantawi, as-sama'ul marfu'ah wa sumiyat saqfan likauniha bimathabati saqfi lil ardi. Langit disebut atap karena seperti atap bagi bumi. Di surat yang lain Allah menyebut wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Di surat wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, Al-Anbiya ayat 32. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Memang fungsinya atap. Ini punten. Kalau kita buat ilustrasi seperti rumah, bagian mana di rumah itu yang paling ringan, tapi paling tinggi? Atap itu dibanding dengan pondasi, kalau bicara kekuatan lebih kuat pondasi, lebih kuat dinding, lebih kuat tiang-tiang. Atap itu paling lemah, tapi dia ada di atas. Dia ada di atas, dia kelihatan dari mana-mana, dari ujung, dari jauh dia kelihatan, tapi sebetulnya dia paling ringkih, paling mudah untuk jatuh kalau tidak ditopang oleh tiang-tiang di sekitarnya. Betul? Ini kalau nggak ada tiang, atap nggak akan bisa berdiri. Itu ciptaan manusia. Ciptaan manusia, atap itu harus ada pondasinya. Kalaupun nggak ada pondasi, harus ada dinding yang menopangnya. Tanpa dinding, atap rubuh. Tanpa dinding, atap rubuh. Kalau dalam struktur organisasi memeren itu top management, ya middle management. Nah, ini yang di bawahnya memang kelihatan di atas, tapi kalau nggak ada yang menopang di tengahnya, dia pasti bakal jatuh. Itu ciptaan manusia, itu struktur organisasi manusia, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atapnya tidak butuh tiang. Bi ghairi amadin tarawunaha. Kalian lihat atap tanpa tiang. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Surat ke-13. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang bisa kalian lihat. Kenapa Allah menyebut tanpa tiang? Bandingkan dengan atap yang biasa dibuat oleh manusia, tidak ada tiang, tidak bisa ada atap. Gak mungkin bisa ada atap kalau tidak ada tiangnya. Jadi atap yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak membuat kita jadi repot. Punten, sehebat-hebatnya manusia bikin masjid, siga di Masjid Al-Jabar misalnya teh begitu ya. Gede, lebar, tapi tetap di ujungnya mah harus ada tiang. Masjid mana lagi? Masjid Salman, lebar, tapi tetap di ujungnya ada tiang. Walaupun di tengahnya tidak ada tiang, tapi di samping-sampingnya tetap ada tiang. Tapi ciptaan Allah tidak perlu tiang. Bi ghairi amadin. Kalau langit perlu tiang, kira-kira di mana? Ayo teh tiang naon Pak Ustaz? Ieu teh nyambung ka langit untuk menyangga langit. Itu naon? Itu ke tiang ka langit, di bulan ka langit, di matahari ka langit, di bumi ka langit. Tidak perlu ada tiang. Dan Allah menyebutnya saqfan mahfudha, langit yang terjaga, langit yang ditinggikan tanpa harus pakai tiang. Jadi jangan khawatir selama Allah yang menjaganya, selama Allah yang mengangkatnya. Antazula. Surat Fatir ayat ke-41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Kok bisa Pak Ustaz? Allah menciptakan langit tanpa tiang, padahal manusia harus pakai tongkat, pakai tali. Kalau tenda mah harus pakai tongkat di tengahnya, gitu ya. Kalau ini harus pakai dinding di sampingnya. Kok bisa langit yang diciptakan oleh Allah tanpa tiang? Karena Allah yang menggenggamnya.
Karena Allah yang megang. Punten, ilustrasi saja ini, ilustrasi sederhana. Kita punya anak, mereka lagi bikin rumah-rumahan, tapi minta tolong, papa tolong pegangin ini atapnya. Kita pegangin atapnya, mereka bikin bikin kamar, bikin rumah-rumahan, tapi nggak dibuat tiangnya. Papa tolong pegangin dong atapnya. Kita pegangin atapnya. Selama kita masih pegang atapnya, maka mereka masih ternaungi. Tapi kalau sudah papa capek, papa pegangin dulu, papa capek, dilepas, jatuh semuanya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Dan jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Kalau bukan Allah yang menahan, kalau bukan Allah yang menggenggam, hancur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa Allah menceritakan tentang langit di ayat ini?